Halo guys, selamat datang di channel The Jack Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Tasbih Kosong yang dirilis pada tahun 2023. Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan persiapan dua orang muda-mudi yang akan OTW mengemban tugas sensus ke sebuah desa terpencil. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di desa Rambah, Sulawesi Selatan. Lalu mereka pun berniat menemui seorang Hokage terlebih dahulu bernama Taufik. Hingga setelah mereka bertemu, Umar dan Asti menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya ya, Umar dan Asti adalah seorang pegawai sensus yang ditugaskan untuk mendata seluruh warga di desa ini. Mereka pun meminta izin pada Hokage Taufik untuk tinggal sementara. Mendengar hal itu, Hokage Taufik yang ramah memperbolehkan mereka untuk menginap di rumahnya. Singkat waktu, malam pun poek. Sebelum tidur mereka pun berkumpul sambil makan malam. Lantas Umar yang penasaran setelah melihat foto emak-emak menanyakan keberadaan keluarga Hokage Taufik. Lantas Taufik yang belum dikaruniai anak berkata jika istrinya sudah meninggal tahun lalu. Kemudian Taufik meminta Umar dan Asti untuk istirahat karena besok mereka akan mulai melakukan pendataan. Singkat waktu, setelah capai mendata sebagian warga, mereka pun memutuskan untuk menyudahi pendataan pada hari ini. Malam harinya, Umar yang penasaran menanyakan sudah berapa lama Taufik menjabat sebagai Hokage di desa ini. Lantas dengan pedenya ia berkata jika ia sudah menjabat sebagai Hokage 11 tahun lamanya. Dan saat ini Taufik sedang menjalani periode ketiga. Mendengar hal itu sontak membuat mereka heran. Hingga di tengah obrolan datang pria bernama Soro. Taufik pun berkata jika Soro merupakan pesuruhnya di desa ini karena bayarannya murah, cukup sebatang udut sehari. Setelah memperkenalkan Soro, Taufik meminta mereka untuk beristirahat. Di tengah malam, Asri yang baru keluar dari WC tiba-tiba mendapat sebuah kengerian. Betapa stoknya Asti saat melihat penampakan setan yang mengerikan di kolong meja. Dirasa gak akan benar, ia pun berusaha untuk kembali molor. Singkat waktu, di malam berikutnya, akhirnya Umar dan Asti melakukan pendataan terakhir dengan mengunjungi rumah keluarga Martina. Melihat kedatangan mereka, sang suami bernama Matutu langsung menyambut kedatangan mereka dan langsung memulai pendataan. Hingga tak lama berselang, sontak Umar pun takjub saat melihat anak bapak Matutu yang bernama Rajeng. Dirasa sudah cukup mendata, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, mereka yang lapar memutuskan untuk membeli jagung bakar pinggir jalan. Lantas sambil makan jagung, Asti berkata jika akhirnya mereka bisa pulang dari kampung ini sesegera mungkin. Begitupun dengan Umar yang sudah tidak sabar pengen ngopi di kafe-kafe. Hingga setelah cukup merasa gigi penuh selipan jagung, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Kembali pada keluarga Pak Matutu. Melihat anaknya curi-curi pandang pada Umar, dia langsung dibacoti orang tuanya agar tak terlalu menebar pesona. Mendengar hal itu, Rajum si kembang desa hanya bisa termenung dan menundukkan pandangan. Sementara itu Umar yang datang langsung ditegur Hokage Taufik yang menanyakan keberadaan Asti. Lantas Umar berkata jika Asti balik lagi ke pengkolan karena tadi berkasnya ketinggalan di tukang jagung. Namun betapa herannya Asti saat Kang Jagung menghilang tanpa jejak. Tapi tiba-tiba Betapa syoknya Asti saat melihat jurik berkuku panjang di kebun bambu.
Sesaat kemudian, Astia datang langsung menceritakan apa yang ia alami pada Umar. Akan tetapi Umar jelas tak mempercayainya dan menganggap Asti terlalu halu. Kembali pada si kembang desa yang sedang asik menyisir rambut malam-malam. Betapa kagetnya, kalian sang juri tiba-tiba ikut ngaca dengan muka yang dipenuhi dengan bedak. Singkat cerita, Umar dan Rajun terlihat semakin dekat sambil menonton acara wayang orang. Terlihat mereka sampai berpegangan tangan. Jelas saja hal itu langsung menjadi gosip para tetangga. Sekembalinya ke rumah, Rajun pun diamuk orang tuanya setelah mendengar gosip tentang kedekatannya dengan Umar. Rajun pun kembali diperingatkan untuk menjauhi Umar yang tidak mengerti dengan tradisi desa mereka. Rupanya mereka sedang melakukan ritual kecantikan pada Rajeng, si kembang desa. Apalagi kini ritualnya sudah berada di tahap penyempurnaan. Sementara di sisi lain, seorang gadis bernama Dewi merasa heran saat melihat si Saro ini pergi ke arah makam sambil membawa skop. Melihat gelagat Saro yang mencurigakan, Dewi yang penasaran langsung mengikutinya. Dewi? Di tengah kepanikan, Dewi melaporkan Saro yang telah membongkar kuburan untuk diambil talinya. Ia pun menduga jika Saro sedang mendalami ilmu hitam. Mendengar hal itu, Hokage Taufik pun berusaha menenangkan Dewi dan menyuruhnya untuk jangan melapor. Hal ini karena warga takutnya terjadi keributan. Dewi pun disuruh pulang dan menunggu arahan darinya. Ternyata yang dilakukan Soro merupakan perintah dari si Hokage Taufik. Bener-bener edan ya. Hingga setelah membacoti Soro yang gegabah, ia pun memerintahkan Soro untuk mengejar Dewi. Malang sekali usaha yang dilakukan Dewi. Dewi pun harus gagal dengan sekali gaplok dari Hokage sesat. Hingga untuk menutupi aibnya, Taufik berniat melakukan sesuatu. Malang sekali Dewi pun harus tutup usia sebelum sempat menyebarkan kebenaran. Di keesokan harinya, Rajeng dibawa orang tuanya ke sungai untuk mandi kembang guna untuk menyempurnakan ritual yang mereka lakukan. Terlihat Rajeng yang semakin grogi setelah dibasahi kembang 100 rupa. Singkat waktu, Umar menemui Rajeng untuk mengatakan jika tugasnya telah selesai di desa ini dan Umar harus segera kembali ke kota. Namun Umar yang kepincut merasa khawatir jika ia tak bisa lagi bertemu dengan Rajeng. Akan tetapi Rajeng yang mengetahui kelamnya desa ini meminta Umar untuk segera pergi dan jangan memikirkannya. Saat Umar keheranan, Rajeng meminta Umar untuk segera mencari Asti di rumah Pak Hokage. Mendengar hal itu, Umar yang panik bergegas pergi mencari Asti. Namun seolah penduduk desa ini mengetahui, Umar pun dibuyat puyeng dan kasarung. Singkat waktu, Umar yang tersadar pun heran dengan dirinya yang tiba-tiba berada di masjid. Lantas Pak Ustadz bernama Imam berkata jika ia menemukan Umar pingsan di lewung saat pergi ke masjid. Di tengah kebingungan, Umar menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Karena saat pertama kali datang ke tempat ini, Umar sering mengalami keanehan. Mendengar hal itu, Pak Ustadz yang sebenarnya nggak mau menggibah, akhirnya menceritakan sesuatu.
Ternyata 11 tahun yang lalu Taufik telah melakukan praktik ilmu pesugihan dengan menumbalkan anak dan istrinya. Rupanya praktik yang Taufik lakukan bertujuan untuk menambah karisma hingga terterusan terpilih sebagai Hokage di desa ini. Bahkan hingga saat ini Taufik bekerja sama dengan Matutu untuk memperkuat ilmu yang mereka lakukan dengan cara mewariskan tersebut pada tubuh Rajeng. Mendengar hal itu, Umar pun heran. Hanya untuk menjadi seorang Hokage desa terpencil, Taufik rela melakukan semua ini. Apalagi jadi caleg. Lantas ia yang khawatir bergegas pulang untuk menemui Asti. Sementara itu Asti yang penasaran mencoba untuk colokok dengan masuk ke kamar Taufik, dan setelah kokorotak ia pun syok saat menyadari jika Hokage Taufik adalah pengguna ilmu hitam. Sontak Asti pun panik saat aksinya kepergok sangka Hokage. Lantas Asti mencoba untuk ceramah dengan mengatakan apa yang dilakukan Hokage adalah dosa besar. Akan tetapi Taufik tidak peduli. Saro, Kalian berdua bersekongkol. Sesaat kemudian Asti yang tersadar pun panik saat dirinya akan dipersembahkan pada junjungannya. Cukup mubazir, Asti pun harus tewas dijadikan tumbal oleh Hokage Taufik. Sementara itu Umar yang datang terlambat langsung mencari Asti, akan tetapi ia langsung dihadang Taufik. Lantas dengan watadosnya Taufik meminta Umar untuk tenang karena ada suatu hal yang ingin dikatakan, dan rupanya Taufik kesal dengan Umar yang telah menggagalkan rencananya bersama Matutu, di mana Umar malah menjalin hubungan dengan Rajeng yang akan dijadikan wadah ilmu hitam. Dan kini Taufik berniat menghabisi Umar. Saat Taufik ngamuk, ia pun berkata jika Asti sudah dijadikan tumbal di ruang pesugihan. Mendengar hal itu, Umar langsung memanjatkan doa. inna akrama alimul kabir. Dirasa ini adalah kesempatan, Umar bergegas untuk kabur dari desa. Di tengah perjalanan, Umar pun khawatir dengan Rajeng yang terlihat ingin minggat. Lantas Rajeng berkata jika saat ini ayah dan si Hokage sedang berencana untuk menghabisi Umar. Rajeng pun meminta tolong pada Umar untuk mengajaknya pergi ke kota karena ia tak ingin terus-menerus menerima ilmu sesat yang diberikan orang tuanya. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Umar langsung mengajak Rajeng kabur. Kemudian scene beralih kepada Ustadz Imam yang sedang meraut dahan. Hingga tak lama kemudian si Hokage sesaat tiba-tiba meminta maaf karena telah gagal menghabisi Umar dan malah membuat Rajeng pergi dari desa. Oh, ternyata Ustadz merupakan atasan tertinggi dari skuad Hokage sesat. Mendengar hal itu, sontak membuat Imam kecewa dan meminta kembali tasbih sakti yang ia berikan. Nauzubillah min zalik. Hokage Taufik pun harus tewas dalam keadaan sesat. Singkat cerita, 2 bulan kemudian terlihat kini Umar dan Rajeng sudah menikah dan memutuskan untuk tinggal di kota. Namun aku heran nih, siapa wali si Rajeng? Kan dia kabur dari desa. Lantas sambil bermesraan, Rajeng berterima kasih kepada Umar karena telah membawanya pergi dari desa kampung halamannya. Kamu tunggu di sini.
masuk akal ya. Ustadz Imam sudah berada di rumah Umar dan akan membalas dendam. Apakah Umar dan Rajeng baik-baik saja? Nah, di sini tiba-tiba film pun sudah berakhir. Nah, untuk buat teman-teman di rumah, kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.